Pemirsa, jumlah kasus gangguan ginjal akut pada anak di Indonesia Di pemakaman umum di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Bareskrim Polri menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan terhadap. Pemirsa, kasus gagal ginjal akut menjadi perhatian pemerintah setelah terjadi. Kasus gagal ginjal akut misterius anak di DKI Jakarta. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Di sini kita bakal bahas topik yang cukup serius dan penting, yaitu tentang penyakit gagal ginjal di kalangan remaja dan anak-anak. Siapa sangka ternyata masalah ini semakin meningkat di usia muda. Saya Vira Apriliani dan saya Heri Julianti. Betul banget Vira. Mungkin banyak yang nggak tahu ya, kalau gagal ginjal itu bukan hanya masalah pada orang dewasa ataupun orang yang lebih tua, tapi ternyata remaja pun dan anak-anak bisa terkena penyakit ini. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, banyak yang belum sadar gejalanya sejak dini. Iya, dan untuk itu kita sudah mengundang seorang dosen di bidang kesehatan, yaitu Bapak Tony Prabowo STMS, MMRS, seorang dosen dari Prodi Administrasi Rumah Sakit yang akan menjelaskan segala hal tentang penyakit gagal ginjal di kalangan remaja dan anak-anak. Pak, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Ya, terima kasih kembali sudah mengundang Bapak ke sini. Ini senang bisa berbagi ataupun sharing informasi di podcast ini. Kita senang banget bisa ngobrol sama Bapak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, apa yang sebenarnya dengan penyakit gagal ginjal itu, dan apakah ada suatu kondisi atau gejala yang bisa kita kenal lebih awal? Nah, baik, kondisi medis gagal ginjal itu yaitu kondisi medis di mana fungsi ginjal menurun ataupun berhenti secara signifikan, sehingga ginjal tidak mampu menyaring limbah dan cairan berlebih dari darah secara efektif. Nah, kondisi ini dapat bersifat akut ataupun terjadi secara tiba-tiba ataupun juga kronis ataupun berkembang perlahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pada remaja penyebab gagal ginjal bisa beragam ya tentunya. Ada yang akibat infeksi ginjal, kelainan bawaan, dan juga bahkan konsumsi obat-obatan serta gaya hidup yang kurang sehat. Nah, di mana gejala awalnya bisa ringan ataupun seringkali terabaikan ya. Ini seperti kelelahan, pembengkakan pada kaki ataupun sering merasa mual ya. Namun jika tidak ditangani, kondisi ini juga bisa berkembang lebih serius. Seperti itu. Wah, berarti gejalanya bisa mirip dengan kondisi lainnya Pak, sehingga seringkali terabaikan. Kalau kita lihat di kalangan remaja dan anak-anak, apa sih yang biasanya menjadi penyebab utama gagal atau gangguan ginjal? Nah, benar sekali, Ira. Nah, di sini gejalanya memang bisa mirip dengan penyakit lain seperti flu ataupun kelelahan biasa. Nah, untuk penyebab utama pada remaja dan anak-anak, kita bisa lihat di beberapa faktor ya. Tentunya di sini ada satu infeksi ginjal ataupun penyakit ginjal yang diturunkan. Tentunya kemudian dia ada gaya hidup yang tidak sehat, seperti biasa mengonsumsi makanan yang tinggi garam, gula ataupun bahkan obat-obatan yang terlarang yang dapat merusak ginjal. Yang ketiga, konsumsi obat-obatan seperti analgesik ataupun pereda nyeri yang berlebihan tanpa pengawasan dokter yang bisa meningkatkan risiko gagal ginjal. Yang keempat juga ada faktor genetik juga berperan seperti ginjal polikistik yang bisa muncul sejak usia muda. Nah, tentu di sini juga perlu diingat bahwa remaja yang tidak rutin menjaga kesehatan ataupun kurang tidur juga bisa berpengaruh. Sering terpapar stres bisa lebih rentan mengalami gagal ginjal ataupun gangguan ginjal. Baik Pak, kalau begitu apa sih langkah-langkah atau kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah khususnya Kemenkes dalam menangani dan mencegah peningkatan kasus gangguan ginjal pada remaja dan anak-anak? Nah, ada pun langkah-langkah ataupun kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah, tentu khususnya Kemenkes dalam hal menangani ini, dalam pencegahannya, dalam peningkatan kasus gangguan ginjal pada remaja dan anak-anak. Yang pertama adanya peningkatan deteksi ini ya, sedini mungkin. Kemudian juga yang kedua ada kampanye edukasi dan promosi tentang kesehatan. Yang ketiga pengawasan dan regulasi obat dan zat berbahaya. Yang keempat penyediaan layanan dan fasilitas pengobatan. Yang kelima penelitian dan pengembangan tentunya. Yang keenam adanya kerjasama dan lembaga pendidikan dalam
Hal ini juga ada tanggap darurat kasus gangguan ginjal akut. Nah, seperti pada kasus akhir tahun 2022 ya, nah di mana Kemenkes ini ataupun Ikatan Dokter Anak Indonesia ataupun disingkat IDAI nah, telah menerima laporan bahwa peningkatan kasus gangguan ginjal akut ini progresif ataupun AKI ataupun kidney injury ya. Nah, di mana yang tajam pada anak, maka Kemenkes ini sudah meminta tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obat yang berbentuk sediaan cairan ataupun sirup. Nah, di mana hasil ini penelusuran dan penelitian tuntas, Kemenkes juga meminta kepada seluruh apotek di seluruhnya untuk sementara tidak menjual obat bebas ataupun obat terbatas. Nah, di mana di dalam tersebut ada bentuk cair ataupun sirup. Nah, kepada masyarakat sampai hasil penelusuran dan penelitian yang sementara waktu ini untuk tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup. Nah, sebagai alternatif maka dapat digunakan dalam bentuk lain seperti tablet misalkan ataupun kapsul suppositoria lewat anus ataupun anal ya, ataupun bisa yang lainnya. Baik, lalu bagaimana? Apakah ada cara untuk mencegah gagal ginjal di kalangan remaja dan anak-anak? Dan apa yang bisa dilakukan oleh remaja dan anak-anak itu sendiri untuk menjaga kesehatan ginjal mereka? Nah, ada pun beberapa langkah yang sederhana ya yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan ginjal. Yang pertama yaitu menjaga pola makan sehat ya. Nah, di mana harus menghindari makanan yang terlalu banyak garam tadi sudah sebutkan, gula ataupun lemak jenuh. Yang kedua juga mengkonsumsi air putih yang cukup, yang sangat penting karena ginjal ini membutuhkan cairan yang berfungsi dengan baik. Selain juga penting juga untuk rutin berolahraga. Yang ketiga yaitu beraktivitas fisik teratur membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mengurangi risiko obesitas yang merupakan faktor risiko gagal ginjal. Dan yang keempat menghindari ataupun juga kebiasaan dari mengkonsumsi obat tanpa resep ya. Nah, dimana jangan sembarangan di sini ada anak remaja banyak yang mengkonsumsi obat pereda nyeri misalkan karena bisa merusak ginjal juga. Terakhir, kalau ada gejala-gejala yang mencurigakan seperti pembakaran pada kaki, kelelahan berlebih ataupun perubahan warna urin, nah sebaiknya segera konsultasikan ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi intinya menjaga pola hidup sehat dan sadar akan kondisi tubuh itu sangat penting ya. Ya Pak, kalau kita bicara soal pengobatan, kalau misalnya remaja sudah terkena gagal ginjal, ada nggak sih pengobatan khusus atau terapi yang bisa membantu mereka? Nah, untuk pengobatan untuk gagal ginjal tergantung dari tingkat keparahannya. Nah, jika masih dalam tahap awal, pengobatan dapat berupa perubahan gaya hidup, kemudian juga konsumsi obat untuk mengontrol tekanan darah ataupun diabetes, serta pemantauan rutin fungsi ginjal. Nah, namun di sini jika kondisi ginjal sudah parah, memungkinkan diperlukannya dialisis ataupun hemodialisa ataupun bahkan transplantasi ginjal, terapi penggantian ginjal yang melibatkan pencakokan ginjal. Nah, untuk remaja tentu penting untuk menangani penyakit ini sejak dini agar tidak berkembang menjadi gagal ginjal tahap akhir. Nah, jadi pemantauan dan pengobatan yang tepat adalah kunci untuk mencegah kerusakan ginjal yang lebih lanjut. Wah, jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk mencegah gagal ginjal sejak dini. Semoga para remaja dan anak-anak di luar sana bisa lebih peduli dengan kesehatan ginjal mereka. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng kita hari ini. Ya, terima kasih kembali Vira dan Hani, senang bisa berbagi informasi atau bersharing di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semua pendengar atau semua yang ada di sini. Iya, terima kasih banyak Pak. Banyak banget informasi yang kita dapat hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga bisa lebih paham tentang pentingnya menjaga kesehatan ginjal sejak dini. Oke teman-teman, itu dia obrolan kita kali ini tentang gagal ginjal di kalangan remaja dan anak-anak. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh ya. Sampai jumpa. So everyone, tetap sehat dan jaga ginjal kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.